terseret. Beginilah nasib jaksa yang dolim dan licik kepada Habib Rizik. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Hakim, jaksa penuntut umum maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi, jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini, karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. Tiga, bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. Keempat, bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5, bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang inkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya tidak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah, ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa. Hakim, Ada yang mau disampaikan lagi? Hakim. Pada saat terdakwa membacakan eksepsi di ruangan sebelah yang kecil, pada saat itu kami sudah menanyakan kepada majelis hakim yang mulia, apakah sudah ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu, majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada situ dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. Terima kasih. Baik ya, Majelis mohon izin saya tanggapi, tadi kan tidak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi saya kira meluruskan tidak majelis, substansi. tadi itu tidak benar. Itu bukan yang untuk umum, itu untuk ini kita, rekaman kita, dokumentasi kita. Kita sudah sampaikan ini untuk Maaf majelis hakim, bukan tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Baik. Tidak ada, dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini.
Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Apa? Ya inilah luapan tangkisan dari eksepsi kita kemarin aja. Standar aja. Nggak ada yang. Ya tadi kita mau sampaikan, cuma menurut Kohab kan memang sudah tidak ada kesempatan lagi, jadi ya nanti aja di pembelaan, di pledoi. Memangnya mau ngomong apa tadi Bang? Ya ada beberapa hal terkait dengan klaim mereka bahwa kita mengemukakan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Kita sebenarnya sederhana aja sudah sampaikan bahwa pihak yang dizolimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar. Mungkin dungu, zolim, pandir dan semacamnya yang kita masukkan di situ sebenarnya. Gabungan pasal-pasal yang jadi kayak ada 11 ya, termasuk undang-undang ormas. iya, itu juga tidak dibenarkan secara konstruk ilmu hukum pidana. Kenapa? Karena penggabungannya itu berbeda dalam jurisdiksi, berbeda dalam koneksitasnya. Misalnya administrasi tadi denda, ya, kemudian pidananya Habib sekarang di penjara, kemudian FPI-nya dibubarkan. Padahal belum dibubarkan waktu itu kan? Iya, terus kan dibubarkan. Terus tambah lagi pembunuhan yang 6 syuhada. Ini acak adut jadi satu gini nggak bisa koneksitasnya. Orang itu dalam ilmu hukum pidana mesti on the track. Lu salahnya apa? Pasalnya mana? Gitu. Jadi nggak bisa main gebah uyah. Lu salah, lu kena ini, lu kena pidana juga, lu kena administrasi juga, organisasi juga dibubarin. Ya nggak bener dong, ini di mana negara begini? Habib Rizik bilang jaksa licik. Soal keberatan di eksepsi ditanggapi hakim begini. Majelis hakim tidak dapat menerima eksepsi alias nota keberatan terdakwa kasus penghasutan dan kerumunan Petamburan Habib Rizik Syihab lantaran isinya menyangkut materi perkara sebagaimana perbuatan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi yang tidak dapat diterima hakim menyangkut isi keberatan Habib Rizik yang menyatakan JPU secara licik memposisikan terdakwa dan panitia Maulid Nabi diadili sebagai pengurus ormas yaitu FPI. Padahal FPI saat itu sudah dibubarkan berdasarkan surat keputusan bersama 6 pejabat setingkat menteri. Selain itu, dalam eksepsinya, Habib Rizik menyebut dakwaan JPU adalah bentuk dari kejahatan politis dengan tujuan menghabisi dirinya dan kawan-kawannya. Namun, eksepsi itu tidak dapat diterima hakim karena sudah menyangkut materi perkara serta perbuatan yang didakwakan JPU. Hakim mengatakan perbuatan-perbuatan Habib Rizik yang tertuang dalam surat dakwaan JPU baru bisa diketahui benar atau tidak setelah pemeriksaan bukti berlangsung di persidangan. Sebelumnya, dalam rangka agenda eksepsi, Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menyeret dirinya adalah bentuk dari kejahatan politis dengan tujuan menghabisi dirinya. Habib Rizik mengatakan JPU secara licik ingin menempatkan dirinya dan panitia Maulid sebagai pengurus ormas dalam kasus tersebut. Ex pentolan FPI ini mengatakan pasal yang disangkakan JPU atas kasusnya digunakan hanya untuk penuhi nafsu jahat belaka dengan tujuan agar dirinya dan panitia Maulid masuk kategori pengurus ormas yang melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketertiban umum, ketentraman, serta merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sadisnya lagi, kata Habib Rizik,
JPU memakai pasal 10 huruf B KUHP supaya dirinya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Dalam perkara ini, Habib Rizik didakwakan dengan beberapa dakwaan sekaligus. Dakwakan pertama, jaksa menyatakan saat Habib Rizik di tanah air dari Arab Saudi tanggal 10 November 2020, terdakwa tidak melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagaimana ketentuan SE Menkes nomor PM.03.01/Menkes/338/2020. Alih-alih melakukan karantina, Habib Rizik malah berbaur dengan kerumunan ribuan orang yang datang memadati area Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa juga menyerukan undangan kepada massa pada kegiatan keagamaan di kawasan Tebet untuk siap hadir di acara Maulid Nabi sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan 3, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian peristiwa itu, terdakwa disebut tidak menghimbau massa mematuhi protokol kesehatan. Jaksa menyatakan berkumpulkan ribuan orang pada acara tersebut telah menimbulkan lonjakan penyebaran COVID-19 di Petamburan dan sekitarnya. Hal ini membuktikan dari uji sampel Puskesmas Tanah Abang yang menguji 259 sampel. Hasil pengujian laboratorium didapat 33 sampel terkonfirmasi positif corona dan 226 lainnya negatif. Sementara dakwaan kedua, Habib Rizik dinyatakan dengan sengaja tidak menuruti pemerintah atau permintaan pejabat pemerintah. Habib Rizik disebut telah berbuat menghalang-halangi dan menggagalkan penegakan aturan. Sedangkan dakwaan ketiga, Habib Rizik dinyatakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada dakwaan keempat dan kelima, Habib Rizik dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit wabah menular. Habib Rizik yang saat itu menjadi pengurus Ormas juga dianggap sengaja melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 huruf C dan D, yakni merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Atas perbuatannya, Habib Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait perkara penghasutan hingga terjadi kerumunan di Petamburan. Gabungan pasal-pasal yang jadi kayak ada 11 ya. Termasuk undang-undang ormas. Iya. Itu juga tidak dibenarkan secara konstruk ilmu hukum pidana. Kenapa? Karena penggabungannya itu berbeda dalam jurisdiksi. Berbeda dalam koneksitasnya. Misalnya administrasi tadi denda. Ya. Kemudian pidananya Habib sekarang di penjara. Kemudian FPI-nya dibubarkan. Padahal belum dibubarkan waktu itu kan? Iya. Terus kan dibubarkan. Terus tambah lagi pembunuhan yang 6 syuhada. Ini acak adut jadi satu gini nggak bisa koneksitasnya apa gitu. Orang itu dalam ilmu hukum pidana mesti on the track. Lu salahnya apa? Pasalnya mana? Gitu. Jadi nggak bisa main gebah uyah. Lu salah, lu kena ini. Lu kena pidana juga, lu kena administrasi juga, organisasi juga dibubarin. Bener dong, ini dimana? Sedikit Bang, jaksa sebut HRS itu tidak mencerminkan revolusi akhlak. Tanggapannya bagaimana? Justru itu sangat mencerminkan revolusi akhlak. Orang yang dizolimi berhak untuk mengatakan yang sesungguhnya. Tadi sudah selesai dijawab. Jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya nggak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah, ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa
dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa. Hakim, Ada yang mau disampaikan lagi? penuntut umum Hakim. Pada saat terdakwa membacakan eksepsi di ruangan sebelah yang kecil, pada saat itu kami sudah menanyakan kepada majelis hakim yang mulia, apakah sudah ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada situ dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. Terima kasih. Baik ya, Majelis saya kira saya tanggapi tadi kan tidak usah diperdebatkan lagi ya. tapi Saya kira meluruskan tidak majelis substansial tadi itu itu. tidak benar. Itu bukan yang untuk umum, itu untuk ini kita, rekaman kita, dokumentasi kita. Kita sudah sampaikan ini untuk Maaf majelis hakim, dan tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Baik. Tidak ada dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini.